Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, NIM 31175602. Saya Putri Handayani, NIM 31175603. Di sini kami akan mereview jurnal mengenai penilaian harga saham. Untuk jurnal pertama yaitu penilaian harga saham sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2011. Untuk jurnal yang kedua yaitu analisis investasi berdasarkan penilaian harga saham, studi menggunakan analisis fundamental dengan pendekatan price earning ratio (EPR) pada saham sektor pertambangan yang listing di BEI 2012 sampai 2014. Nah, untuk latar belakang untuk jurnal pertama yaitu investasi melalui instrumen pasar modal yaitu saham dapat memberikan keuntungan atau kerugian berupa capital gain atau loss dan dividen. Namun, saham juga mengandung kemungkinan risiko tidak dibayar perusahaan karena ada kebijakan tertentu dari perusahaan. Untuk jurnal yang kedua yaitu investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal dapat dilakukan pada satu arah atau lebih aktiva yang dilakukan oleh individu maupun institusional. Dalam saham adalah suatu komoditas keuangan yang diperdagangkan di pasar modal. Teknik dalam menggunakan technical analysis dan analisis fundamental. Nah, untuk metodologi jurnal pertama yaitu menggunakan data kualitatif, jenis penelitiannya yaitu survei dengan menggunakan analisis deskriptif. Dan untuk jurnal yang kedua yaitu menggunakan data deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bersumber pada data perusahaan di listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai 2014. Nah, untuk hasil penelitian untuk jurnal pertama yaitu metode yang digunakan untuk menghitung harga saham wajar per lembar saham setiap sektor tidak tentu karena memiliki perbedaan harga. Hal tersebut terjadi karena adanya perbandingan harga wajar saham dan harga saham di pasar. Untuk hasil analisis dari jurnal yang kedua yaitu tabel 2 pada jurnal dilihat pada penilaian saham didapat 4 saham under value, yakni pada nilai intrinsik lebih besar daripada market price sahamnya. Dari rendahnya harga saham dapat dipengaruhi oleh persepsi. Jika persepsinya itu negatif, maka harga saham semakin menurun. Nah, untuk tabel 3 dan 4 pada pengambilan keputusan investasi didapat 4 perusahaan under value, yakni nilai intrinsik lebih besar dari harga pasarnya. Direkomendasi dari ini untuk bagi calon investor untuk membeli sahamnya. Bagi investor yang sudah memiliki saham disarankan untuk membeli saham kembali. Untuk perbedaan kedua jurnal yaitu kalau jurnal pertama dalam valuasi saham tidak hanya menggunakan metode DPM dan DFC karena investasi memiliki risiko yang sangat tinggi, jadi menggunakan banyak metodologi untuk memperkirakan harga saham tersebut. Untuk jurnal kedua yaitu berdasarkan nilai kewajaran pada jurnal ini didapat 4 sampel dalam keadaan under value, yaitu nilai intrinsik saham lebih besar pada harga pasarnya sampai akhir Desember 2014. Jadi perusahaan lebih membeli saham. Jadi investor lebih membeli saham untuk menambah saham yang sudah dimiliki karena harganya itu lebih murah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.